Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Alessa The Reddit yang selalu berbagi untuk semua. Di sini saya akan sharing ya tentang kompetensi manajerial dan P3K gitu ya. Jadi sebelum saya jelaskan, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share ya. Ini adalah kisi-kisi dari kompetensi manajerial. Oke, kalau udah subscribe kita lanjut pembahasan. Di sini adalah kompetensi manajerial itu menilai penugasan atau penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam berorganisasi yang dapat diukur dan dikembangkan. Itu ya. Yang pertama itu dari nomor 1, integritas. Di mana integritas di sini adalah konsisten dalam berperilaku, selaras dengan nilai dan norma dalam berorganisasi gitu. Jujur dalam hubungan kerja atau dalam hubungan rekan kerja, dan yang bertanggung jawab intinya gitu ya. Terus yang kedua itu kerjasama. Kerjasama itu adalah proses menjalin pengerjaan sesuatu yang dapat diselaraskan dengan bersama. Yang ketiga itu komunikasi. Komunikasi itu intinya harus berkomunikasi dengan baik. Dalam artian penyampaian informasi itu dengan jelas, tepat, sistematis, dan lengkap gitu ya. Terus orientasi pada hasil, ada pelayanan publik, pengembangan diri, pengelola perubahan dan pengambilan keputusan gitu ya untuk manajerial. Ada 8 poin ini kisi-kisinya. Kalian harus tahu di mana soal tersebut termasuk dalam kategori apa. Apakah dari integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi, dan lain-lain. Sampai ke 8 kompetensi manajerial tersebut. Gitu ya. Tidak lama-lama langsung saja kita untuk latihan soal ya. Di sini saya menggunakan ada referensi yang online juga sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian mempunyai referensi-referensi yang lain, boleh nanti dikembangkan ya. Ini yang saya jelasin adalah referensi dari salah satu referensi gitu. Di sini ada soal nomor 1. Ibu F adalah seorang yang ditunjuk oleh atasan bahwa dalam bekerja ia selalu konsisten. Ya, selalu konsisten. Jujur dan bertanggung jawab dengan pekerjaan yang diamanahkan oleh atasan. Sikap Ibu F termasuk dalam kategori kepribadian apa gitu. Ya, soalnya yang tadi udah saya jelaskan ke 8 poin tersebut ya, ada memiliki arti-arti yang berbeda-beda gitu. Terus sikap Ibu F ini termasuk dalam kategori apa ya? Yang A itu integritas, yang B pengelola perubahan, yang C kerjasama, yang D pelayanan publik, atau yang D berkomunikasi. Gitu. Jadi dari kelima opsi tersebut, manakah yang paling termasuk dalam kasus Ibu F, kasus soal di atas ya? Oke, yuk kita lihat materinya. Nah, di sini dia termasuk dalam integritas. Integritas adalah satu konsep berperilaku selaras dengan nilai norma atau etika, jujur dalam berhubungan dengan manajemen, dengan rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan menciptakan budaya etika tinggi, serta bertanggung jawab atas tindakan. Gitu ya. Jadi untuk yang poin A atau poin A itu yang paling benar dengan soal yang di atas. Gitu ya, integritas jawabannya. Soalnya yang P3K ini tidak jauh dari pertanyaan-pertanyaan seputar ruang lingkup dalam bekerja. Gitu aja ya. Kalau misalnya udah ada yang paham atau ada memiliki referensi yang lain gitu, boleh nanti di share lagi ya. Semoga teman-teman kita semua mengetahui
Gitu. Oke, langsung lanjut ke soal nomor 2 ya. Nomor 2, Anda bekerja di perusahaan tekstil, sudah 5 tahun bekerja. Dalam suatu hari Anda dan rekan kerja diperintahkan oleh atasan untuk membuat laporan yang harus diselesaikan sebelum proyek yang akan dibangun bulan depan. Bulan depan ya. Ini bulan depan. Anda dan rekan kerja berusaha keras agar dapat menyelesaikan laporan tersebut dengan efektif. Gitu ya. Hal ini termasuk dalam kategori apa nih ya? Apakah yang A integritas, yang B adalah pengelola perubahan, yang C kerjasama, dan yang D pelayanan publik, serta yang E adalah berkomunikasi. Gitu. Dari keempat di sini, dari kelima opsi jawaban di sini yang termasuk dalam soal nomor 2 ini yang mana, lebih ke arah yang mana gitu ya. Yuk kita bahas ininya, apa poin-poinnya atau kata kuncinya. Anda dan rekan kerja berusaha keras agar dapat menyelesaikan laporan tersebut dengan efektif. Intinya dalam kasus seperti ini Anda tidak sendirian. Tuh ya. Tidak sendirian. Jadi pasti kalian udah tahu jawabannya. Kalau kita menyelesaikan tugas berkelompok itu termasuk dalam kerjasama gitu ya, termasuk dalam kerjasama gitu. Sangat gampang sekali ya untuk soal manajemen tersebut, tapi ini adalah hanya kisi-kisi saja gitu ya. Biasanya kalau kisi-kisi itu suka nampak gitu di soal-soal tes. Cuma di dalam kisi-kisi tersebut paling beda kasusnya gitu ya, tapi tetap pengerjaannya mah sama. Yang penting kita mengerti ke-8 poin tersebut tentang manajerial. Oke, langsung saja ya, langsung ke soal nomor 3. Soal nomor 3, dalam suatu perusahaan tempat Anda bekerja, ada rapat bulanan yang membahas program kerja 1 tahun ke depan ya. Oke. Pimpinan Anda mempresentasikan rancangan tersebut dengan jelas, tepat, sistematis, dan lengkap. Gitu. Sikap pimpinan Anda termasuk dalam kategori apa gitu. Dia itu berarti mempresentasikannya dengan tepat. Poin A itu adalah integritas, yang B itu adalah pengelola perubahan, yang C kerjasama, D pelayanan publik, dan E itu berkomunikasi. Gitu ya. Jadi kita di sini harus tahu kata kuncinya gitu. Kita harus tahu benang merahnya. Di sini ada kata pimpinan Anda mempresentasikan rancangan tersebut dengan jelas, tepat, sistematis, dan lengkap. Gitu ya. Kalau yang disebut mempresentasikan berarti dia menjelaskan. Ya. Menjelaskan yaitu dengan cara berkomunikasi dengan jelas, ngomong yang jelas. Gitu ya, dengan lengkap. Jadi soal nomor 3 ini termasuk dalam kategori yang paling tepat itu adalah berkomunikasi, teknik berkomunikasinya. Jadi seorang pimpinan itu berkomunikasinya harus tepat, jelas ya, dan sistematis. Soalnya apa? Agar membuat bawahannya itu mengerti atau mudah dipahami oleh bawahan Anda. Itu ya, yang jawaban yang benar adalah E. Oke, langsung saja ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share video ini ke teman-teman Anda. Jangan lupa, ini kisi-kisi manajerial ini, hafalin yang ke-8 poin tersebut yang paling di atas ya. Yang paling ini. Nih, yang paling atas ini. Dari integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri, pengelolaan perubahan, dan pengambilan keputusan. Nanti akan saya jelaskan lagi ya
tentang kasus orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri, pengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Nanti akan saya jelaskan untuk video selanjutnya, begitu ya. Oke, selamat untuk yang besok akan melakukan ujian. Semoga hasilnya memuaskan apa yang diharapkan. Dan terima kasih tetap setia pada channel Alessa The Redet yang selalu berbagi untuk semua. Oke ya. Nanti kalau ada FR itu bocoran FR nanti akan saya share juga ya. Jangan lupa ya subscribe biar tidak ketinggalan pada pembahasan ini tentang P3K ini ya. Oke, sekian saja dari Alessa The Redet yang selalu berbagi untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.